Oke, materi berikutnya ya. Kemarin kita belajar kan kita membentuk simpul, kemudian memasukkan simpul ya, termasuk latihannya juga. Nah, sekarang kita masuk ke materi, ada tambahan lagi sedikit. Bu, kalau misalnya disatuin gimana nih? Kan kalau bikin program nggak mungkin dibikin 5 program gitu. Program untuk bikin simpulnya, terus program bikin tambahin simpul di depan, di tengah, di belakang gitu ya. Gimana nih? Nah, sebenarnya caranya adalah kita bisa sebenarnya dibuat aja nih. Di sini juga ada di modul. Caranya yang pertama adalah ketika kita mau memasukkan simpul baru, yang pertama adalah cari posisinya. Cari posisinya. Cari posisinya. Dia di mana sih posisinya? Apakah simpul pertama? Apakah di antara head dan simpul pertama? Apakah di simpul akhir atau di antara dua simpul? Kemudian yang kedua adalah baru kita tempatkan sesuai dengan posisi yang ditemukan. Ini yang kedua. Setelah itu kita tampilkan hasilnya. Benar apa enggak nih? Biasanya kalau yang kayak gini sih kalau kita mau menyimpan datanya terurut ya. Nah, di sini ada algoritmanya. Algoritmanya dibagi 3 sebenarnya, tapi bisa kamu satukan, modifikasi sendiri ya. Yang pertama adalah langkah pertama kita mencari posisi. Mencari posisi ini yang dibutuhkan adalah ada jelas ya, ada head. Head itu adalah kepalanya si lokomotif, kemudian ada P dan Q. P dan Q itu tipenya pointer, P dan Q tipenya pointer, dan dia menunjukkan list predecessor dan suksesor. Predecessor itu sebelum, suksesor itu sesudah gitu. Nanti kita lihat, kemudian ada data, nilai yang akan disimpan pada simpul list berkait. Nah, algoritmanya pertama kita kan headnya di create dulu ya, headnya di create dulu, sudah ada headnya nih ceritanya gitu. Jadi misalnya yang pertama adalah misalnya simpulnya kosong. Yang kasus pertama kan kalau simpulnya kosong, maksudnya bukan simpulnya kosong, listnya kosong. Nah, ketika listnya kosong berarti dia cuma ada head kan. Pertama kita jalankan algoritma ini. P diisi dengan head, berarti si P akan nunjuk ke head. Kemudian Q-nya itu nil, Q itu suksesor ya. Lalu found-nya itu false. Ini kita akan menggunakan algoritma pencarian yang sudah pernah kita pelajari. Pertama, inputkan datanya yang mau dimasukin nih ya. Kemudian while not found, selama tidak ketemu, while not found and P tidak sama dengan nil, maka if data lebih kecil dari info P, maka found-nya true. Else Q-nya diisi dengan P, P diisi dengan next P. Sudah keluar dari algoritma ini, maka akan ditemukan 4 kemungkinan posisi. Jadi kita akan menemukan posisinya di situ. Misalnya ini masih kosong ya. Kalau masih kosong berarti kan not found, true. P-nya sama dengan nil nggak? P-nya sama dengan nil nggak? Enggak, P-nya kan nunjuk head. Oke. Sekarang info data lebih kecil dari info P. Misalnya datanya adalah 6. Info P ada isinya nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada masuknya adalah data lebih kecil dari info P. 6 lebih kecil dari 0.
True atau false? False. Kalau false, maka dia masuk sini. Q diisi dengan P diisi dengan next P. Q-nya jadi P diisi dengan next P. Next P itu yang mana sih? Dia nunjuk ini kan, 0 ya. Nah, balik lagi ke atas. Not found-nya true. P-nya 0 atau tidak? P-nya ternyata 0. Kalau P-nya 0 berarti dia keluar dari looping. Posisinya adalah P itu nunjuk ke 0. Gitu. Artinya lokomotif ini adalah kosong. Kalau lokomotif ini kosong tanpa gerbong, artinya list masih kosong gitu. Ini yang pertama. Yang kedua misalnya kalau kita mau mencari posisi yang sudah diketahui. Kenapa ada ininya sih? Lupa. Misalnya ini head-nya, ini head, kemudian head nunjuk ke 2, nunjuk ke 3, nunjuk ke 4. Nah, kita datanya misalnya yang mau dimasukin adalah angka 1. Harusnya kan posisinya di antara head dengan angka 2 ya. Nanti gimana di sininya? Pertama P nunjuk ke head, terus Q-nya masih nil, found-nya false. Datanya itu 1. While not found, pasti true ya. And P tidak sama dengan nil. P tidak sama dengan nil nggak? P nunjuk ke head, berarti tidak sama dengan nil. Kemudian, if data lebih kecil dari info P, 1 lebih kecil dari info P. Info P-nya yang mana? Info P-nya adalah kosong, berarti false ya. Kalau false, kita jalankan yang ini. Q diisi dengan P, berarti sekarang ini Q, lalu P diisi dengan next P. Next P itu yang mana? Yang ini. Nah, sekarang Q-nya Q lagi nih. P-nya adalah nunjuk ke 2. Simpul yang infonya 2. Lalu balik lagi. Ini true. P-nya nil enggak? Enggak ya. P-nya nunjuk ke simpul 2. Cek lagi. Data lebih kecil dari info P enggak? Info P berapa? Info P 2. Datanya 1. 1 lebih kecil dari 2? Iya, true. Kalau true maka found-nya berisi true. Kalau found-nya true artinya dia akan keluar dari looping, posisinya ditemukan. Gitu. Dan untuk selanjutnya kalian bisa tracing sendiri ya. Caranya seperti itu. Nah, kalau sudah ditemukan, ini untuk kasus yang tadi ya. Kalau sudah ditemukan, maka kita lanjutkan ke algoritma yang ini. Algoritma yang kedua yaitu kita ikatkan simpulnya sesuai dengan posisinya. Tadi untuk kasus yang nomor 2 itu kan ini head, terus 2, 3, 4, kita mau masukkan 1. Terus tadi posisinya adalah Q nunjuk head terakhir ya, yang tadi. Yang P nunjuk ke 2. P nunjuk ke 2. Terus kita create dulu nih simpulnya tadi. Datanya kan angka 1. Kita create dulu nih. Ada 1 R. R itu untuk simpul baru. Berarti kita akan buat R. Isinya adalah 1. Karena datanya ini ya. Info R diisi 1. Kemudian if Q sama dengan nil, Q nil nggak? Nih. Q ini nil nggak?
Kalau nil, maka dia kan Q-nya tadi yang pertama Q-nya nil nggak? Enggak ya? Nil ya, karena dia udah pindah ke sini kan tadi. Nah, pindah ke sini nih. Nah, Q-nya nil. Berarti kalau Q-nya nil, maka dipastikan bahwa dia adalah simpul pertama atau simpul di antara head dan simpul pertama. Langsung aja dia jalankan yang ini. Next head diisi dengan R. Next head itu nunjuk kemana? Nunjuk ke 2. Berarti next head ini pindah ke sini. Next R diisi dengan P. Tadi kan P itu nunjuk 2 ya. Berarti ke sini. Nah, gitu. Oke ya. Perlu dicontohkan lagi. Yang lain? Oke. Segitu dulu deh. Nanti sisanya bisa dicari tahu sendiri ya. Nah, sekarang menampilkan hasilnya nih. Tadi kan misalnya kasus yang 3 deh. Kasus 3 itu misalnya disimpannya di ujung. Atau kita punya list, head, lalu ada 1, 2, lalu 3, lalu ujungnya adalah 4. Kita tampilin nih semua data ini, mau di outputkan. Caranya gimana? Caranya ini. Ada head, ada variabel bantu. Bantu itu pointer juga. Pertama, bantu diisi dengan head, berarti bantu nunjuk sini. Kemudian, while bantu tidak sama dengan nil, bantunya nil nggak? Enggak, dia kan nunjuk head. Kalau gitu berarti true. True nggak? Output info bantu. Aneh sih ya sebenarnya. Ini kayaknya harusnya adalah bantu biasa dan ini harus kita edit next head. Nah, kalau kayak gini berarti bantu dimulai dari mana? Bantu dimulai dari next head itu nunjuk 1 ya. Berarti bantu dimulai dari sini. Kita cek apakah bantunya nil? Tidak, dia nunjuk ke 1. Outputkan info bantu. Info bantu berarti yang mana? Info bantu adalah 1. Kita tulis 1. Lalu bantu diisi dengan next bantu. Next bantu itu kan berarti nunjuk 2 ya. Sekarang bantunya pindah ke sini. Terus balik lagi. Sudah nil belum? Belum. Kalau belum berarti tampilkan info bantunya. 2. Lalu bantu diisi dengan next bantu. Next bantu nunjuk ke mana? Nunjuk ke 3. Berarti ke sini. Terus 3 juga sama ya. Yang 4 juga sama nih. Nah, sekarang udah 4, bantu diisi dengan next bantu. Next bantu tuh yang ini. Berarti dia nil ya. Kalau sudah nil, keluar dari looping. Selesai. Gitu. Nah, berikutnya adalah pencarian elemen list berkait. Ini sebenarnya materi untuk minggu ini ya, pertemuan 14, soalnya berhubungan dengan pencarian. Gunanya buat apa sih? Gunanya untuk penghapusan elemen atau simpul pada list berkait, lalu updating isi elemen list berkait, lalu mendapatkan informasi alamat atau data tertentu. Guna pencarian itu. Kemudian, nah, namanya juga pencarian, sama kayak pelajaran kita sebelum UTS ya. Pencarian itu ada yang pencarian terhadap data terurut dan pencarian terhadap data tidak terurut. Biar jelas, kita lihat dari sini aja.
Nah, sebenarnya ini yang menampilkan isi list juga ada ya di sini ya. Nih. Nah, ini menampilkan isi list juga ada di sini. Oh, harusnya tadi benar ya. P diisi dengan next head. Gitu. Nah, ini adalah algoritma pencarian untuk data yang tidak terurut. Pertama ada head, tipenya pointer, kemudian ada p, tipenya pointer, lalu nilai yang dicari. Jadi ini data yang dicari adalah yang tipenya integer. Kemudian algoritmanya seperti apa? Sama kayak tadi ya. Kita jalankan deh, ulangi lagi ya. Misalnya saya punya list seperti ini. Ini adalah head, kemudian 2, 10, lalu ada 5, lalu ada 1. Nah, ini acak ya, tidak terurut datanya. Kita mau melakukan pencarian nih, misalnya mau nyari angka berapa? Mau cari 5. Kita cari 5 ya, input nilai carinya adalah 5. Kemudian P diisi dengan next head. Next head itu yang mana? Next head itu yang ini. Berarti P itu nunjuk ke 2. Kenapa nunjuk ke 2? Karena ini adalah nextnya si head, dia nunjuk kemana? Nunjuk ke 2. Bisa ada yang belum ngetik, biasa ya. Nah, terus berikutnya, while next P tidak sama dengan nil, next P nil enggak? Enggak dong, ini ada isinya. Ini ada isinya ya, dia nunjuk 10. Kemudian info P tidak sama dengan nilai yang dicari. Info P itu berapa? 2. 2 tidak sama dengan yang dicari adalah 5. Maka P next P. Ini dua-duanya true. Kalau true, P diisi dengan next P. P diisi dengan next P. Berarti pindah ke sini. Gitu. Selamat tidak sama ya. Kemudian balik lagi kan. Masih nil tidak? Oh tidak. Info P-nya 5. Info P-nya 10. Nilai yang dicari adalah 5. Tidak sama? Iya true. Berarti P diisi lagi dengan next P. Nah, sekarang next P nil enggak? Enggak, ini true. Terus yang ininya gimana nih? Info P-nya 5. Nilai yang dicari 5. Sama dengan kan? Berarti false. Kalau false, keluar dari looping, ketemu posisinya. P itu nunjuk ke 5. Kita cek di sini. Apakah info P sama dengan nilai yang dicari? Iya, sama. Nilai cari 5, info P 5. Maka outputkan nilai yang dicari ditemukan gitu. Kalau misalnya tidak ditemukan, misalnya nyarinya angka 6 ya, berarti kan dia masih harus terus mencari ke sini sampai ujung sini, sampai next P ini nil. Berarti yang dijalankan adalah kasus ini gitu. Ini yang kasus pencarian. Kalau pencarian seperti ini ya. Terus kalau yang datanya terurut, apa bedanya kalau data terurut? Bedanya sebenarnya di sini aja. Bedanya di sininya aja nih. Kalau yang tadi itu tidak sama dengan nilai yang dicari, artinya berarti dia akan terus mencari di seluruh elemen list ya, dari head terus ke 2, 3, 10 misalnya ya. Nah, kalau pakai metode pencarian untuk data tidak terurut, dia akan terus mencari sampai ujung kalaupun tidak ketemu. Gitu. Tapi kalau misalnya
dengan data yang terurut. Kalau datanya terurut dengan mekanisme ini, ketika dia cari angka 4, dia udah nyampe 3 ya sudah berhenti gitu. Jadi dia cukup looping 2 kali. Sementara kalau pakai pencarian data tidak terurut, dia akan looping sebanyak 3 kali. Gitu. Bedanya di sini aja. Oke. Nah, ini sekian materi pencarian hari ini ya. Nanti kita lanjut ke menghapus simpul di video berikutnya. Terima kasih.